Halo, sesi pertama dengan NIM 11 S23 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek PowerPoint saya, yaitu Occasion. Di mana Occasion ini merupakan sebuah website untuk melelang suatu barang. Nah, tujuannya pembuatan web application itu, yang pertama itu pembuatan web application itu bertujuan untuk menyediakan platform pelelangan barang secara daring yang praktis, aman, dan efisien. Kedua, melalui aplikasi ini, pengguna itu dapat berinteraksi secara digital dalam kegiatan jual beli dengan sistem tawar-menawar yang terbuka. Nah, secara lebih spesifik, tujuan pengembangan web ini adalah untuk, yang pertama itu mempermudah pengguna untuk membuat dan mengelola secara online, memberikan fitur penawaran harga atau bid secara langsung dan transparan, menyediakan tampilan termuka sederhana, responsif agar mudah diakses oleh semua kalangan. Yang ke selanjutnya itu bisa menjadi sarana pembelajaran penerapan teknologi web dan tren, khususnya dalam penggunaan front-end React.js dan integrasi API backend. Nah, yang terakhir itu mendorong digitalisasi transaksi di lingkungan masyarakat atau komunikasi kampus agar lebih cepat dan efisien. Nah, topik pembahasannya di sini ada yang pertama itu ada base URL API, merupakan alamat dasar atau endpoint utama yang digunakan oleh aplikasi untuk mengakses seluruh data dan layanan dari server API Telecom Occasion. Yang kedua ada add new occasion, yaitu fitur untuk menambah lelang baru ke dalam sistem. Yaitu ada change over occasion, fitur untuk mengganti gambar atau cover lelang yang dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada update occasion untuk memperbarui informasi lelang yang udah ada. Ada Get All Occasion, yaitu fitur untuk menampilkan daftar seluruh lelang yang tersedia di sistem. Yang selanjutnya itu ada Detail Occasion untuk menampilkan informasi detail tentang satu lelang tertentu, termasuk itu definisi lengkapnya, harga awal, untuk penutupan, serta daftar bidnya atau penawaran harganya. Nah, yang selanjutnya itu ada Delete Occasion untuk menghapus lelang tertentu dari sistem. Lainnya ada Add Bid untuk menambahkan harga penawaran terbaru, yang ada selanjutnya itu Delete Bid untuk menghapus harga penawaran yang terbaru. Nah, fitur apa aja yang dibutuhkan? Di sini ada new occasion, change cover occasion, update occasion, get all occasion, detail occasion, delete occasion, add bit, dan delete bit. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, eh, terlanjut pada halaman webnya. Ini adalah halaman web application saya. Yang pertama itu kan dia ada eh, eh, kita itu diminta untuk login, atau pertama itu kita diminta register. Yang pertama itu kita misalnya memasukkan nama lengkap, misalnya di sini kita masukkan alamat emailnya, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita daftar. Nah, di sini karena saya sudah mendaftar dengan nama akun yang ini, maka kita akan masuk ke login. Kita akan masuk ke ini. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke daftar login. Nah, soalnya di sini ada beberapa eh, lelang, barang-barang yang sudah dilelang. Yang pertama di sini ada untuk statusnya. Statusnya itu ada yang dia dibuka. Artinya dibuka itu dia itu mana aja lelang yang di dalam lelang itu kan dimasukkan nanti dia kapan tanggal penutupannya, atau lelang itu bakal ditutup. Nah, di sini kalau misalnya dibuka berarti dia itu masih tersedia, dan kalau misalnya dia ditutup dia itu udah habis masanya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan lelang, misalnya kayak kita mau menambahkan lelang HP Samsung. Nah, status kondisi barangnya eh, masih lengkap dan baru satu kali pemakaian. Nah, harga awalnya itu misalnya adalah 1 juta. Nah, tanggal penutupnya kita buat 2025.
tanggal se bulan 11 tanggal 30 pukul 23.00. Nah, misalnya ini cover wajibnya itu kita masukkan, kita choose filenya, lalu kita simpan. Nah, dia itu bakal keluar berhasil menambahkan data. Oke, lalu ini ya yang adalah barang yang akan kita lelang. Nah, semisalnya setelah semisalnya itu kita bisa kembali ke sini. Misalnya kita ingin mau melelang, kita itu bukan hanya bisa membuat barang lelangan, tapi juga bisa melelang barang yang dibuat oleh orang lain. Misalnya ini kita ingin melelang buku ini. Nah, dari detailnya ini kita bisa masukkan bid kita atau berapa harga penawaran kita. Karena tadi ada yang udah menawar di harga 300.000, maka kita harus membuat tawaran yang lebih lagi. Misalnya di sini 400.000. Nah, lalu dikirim bid. Nah, eh, tawaran di sini bang tawaran harus lebih tinggi dari tawaran tertinggi saat ini. Misalnya kita ganti jadi 1 juta. Nah, nah, lalu bidnya itu berhasil dikirim, lalu dimasukkanlah ke dalam daftar tawarannya punya kita tadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau menghapus, kita tinggal menghapus eh, bid kita tadi. Nah, lalu ada keluar bahwa pemberitahuan bahwa bid kita itu telah dihapus. Nah, selanjutnya, soalnya di sini kita juga bisa menambahkan lelang. Bisa juga hanya lelang saya, dalam artian kita itu hanya mau melihat barang yang kita lelang saja. Nah, untuk selanjutnya itu, dia itu eh, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan sekian dan terima kasih. Untuk kesimpulannya, Prodel.com Occasion ini berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengikuti proses pelelangan barang secara digital. Melalui platform ini, pengguna dapat berinteraksi dalam kegiatan jual beli dengan sistem penawaran harga atau bidding yang terbuka dan transparan. Dalam proses pengembangannya, pro ini itu berhasil menerapkan berbagai konsep penting dalam pengembangan web modern, seperti penggunaan React.js yang termuka interaktif, autentikasi token, untuk keamanan pengguna, serta integrasi REST API dan pengolahan data lelang. Nah, desain aplikasi yang mengusung tema biru dan putih bersih ini memberikan kesan profesional, modern, dan nyaman digunakan sekaligus memperkuat identitas visual dari sistem pelelangan digital yang sederhana namun fungsional. Secara keseluruhan, untuk web Delcom Automation ini menjadi langkah paling baik dalam pengembangan sistem pelelangan online eh, yang secara skala yang lebih besar dan bisa juga sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang berharga eh, dalam penerapan teknologi front end, integrasi API dan perancangan antarmuka penggunaan yang responsif dan intuitif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.